Sudaders, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Tiga Pendekar Bersaudara untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Ming Hai mengabarkan kepada sang raja kalau seluruh pengkhianat milik Yang Ming sudah dihabisi. Lalu ia juga meminta izin untuk pulang karena 7 tahun tidak bertemu dengan keluarganya. Dan sang raja pun menerima permintaannya tersebut. Namun hal tak terduga terjadi. Ming Hai mendapati seluruh keluarga beserta anak dan istrinya tewas dibunuh. Ia pun sangat terpukul dan mencurigai ini ulah dari Dilin. Dengan waktu bersamaan, Xiu mendapatkan informasi dari Bai Chuan kalau gurunya yaitu Yin Xing tewas terbunuh di kota perbatasan. Mendengarkan itu, Xiu menjadi bersedih karena orang yang ia anggap seperti orang tuanya itu telah tiada. Sedangkan Ming Hai meminta keadilan kepada sang raja karena keluarganya dibunuh oleh Dilin. Mendengar itu, sang raja juga ikut merasa bersalah karena ia lupa memberitahukan kepada Dilin kalau Ming Hai merupakan orang kepercayaannya yang menyamar menjadi pengikut setia Yang Ming. Karena sebelumnya sang raja memerintahkan Dilin untuk membunuh seluruh keluarga pengikut Yang Ming, sehingga sang raja pun meminta maaf kepada Ming Hai karena ini merupakan kelalaiannya. Singkatnya, pemakaman Yin Xing akan diselenggarakan. Tidak hanya Xiu, namun semua orang sangat terpukul atas kematiannya. Maka dari itu sang raja akan membuatkan makam pahlawan khusus untuk Yin Xing, yang nantinya makam tersebut akan disandingkan dengan makam raja terdahulu. Tak lama kemudian Ming Hai pun datang ke sana untuk memberikan penghormatan. Sang raja juga mengumumkan kepada semua orang Ming Hai adalah kaki tangannya yang ditugaskan untuk berada di sisi Yang Ming, sama seperti Dilin. Tiba-tiba Ming Hai menuduh Dilin yang telah membunuh Yin Xing. Ming Hai melakukan ini atas dasar kemarahannya karena Dilin sudah membunuh keluarganya. Di sana Dilin tentu saja tidak mengaku dan tidak mungkin ia membunuh Yin Xing. Masalah keluarga Ming Hai memang ia yang membunuhnya dan ia pun bersedia menerima hukuman untuk masalah tersebut. Singkatnya, mereka menghampiri Dilin yang berada di penjara karena Dilin tidak bisa pergi kemana-mana. Ia pun meminta bantuan mereka berdua untuk menyelidiki siapa yang membunuh Yin Xing. Kemudian ia bersama Suin pergi dari sana untuk segera melakukan penyelidikan. Sesaat darah keluar dari tangan Dilin dan hal tersebut disadari oleh Xiu bersama Suin kalau Dilin sudah disiksa saat berada di penjara. Sesaat Xiu mendapatkan informasi terdapat pasukan milik Yang Ming yang masih selamat dan berada di luar ibu kota. Dan dengan segera ia pun pergi ke tempat persembunyian pasukan tersebut. Setelah tiba, ia pun segera menghabisi pasukan milik Yang Ming yang masih tersisa. Namun belum sempat diinterogasi, salah satu pasukan itu menelan pil kematian. Di sana pasukan setia milik Yin Xing juga terluka parah dan sekarat. Sebelum mati, ia pun mengatakan kalau yang membunuh Yin Xing bukan Yang Ming, melainkan atas perintah dari sang raja. Karena sang raja ingin menguasai ibu kota kerajaan Zichuan beserta kota perbatasan. Mendengarkan tersebut membuat Xiu menjadi sangatlah terkejut. Dengan perasaan penuh dendam, ia pun membawa pedang untuk menemui sang raja. Namun saat bertemu dengan sang raja, ia memilih untuk diam dan justru meminta mengirim dirinya kembali ke kota perbatasan. Akan tetapi, sang raja tetap tidak ingin Xiu pergi meninggalkan ibu kota. Setelah itu, sang raja memanggil Kasimnya dengan memerintahkan untuk mengeluarkan Dilin dari penjara. Lalu ia pun terduduk karena sadar kalau Xiu sepertinya sudah tahu kalau ia yang membunuh Yin Xing, dan sesaat ia melihat bayangan raja terdahulu di sana.
Sang raja lalu memberikan hadiah berupa jabatan kepada masing-masing prajurit yang berhasil memberantas para pemberontak. Suin pun diangkat menjadi jenderal pasukan kerajaan Sichuan, sedangkan Ming Hai diangkat menjadi menteri militer kerajaan, menggantikan posisi Yang Ming sebelumnya. Sedangkan Dilin diangkat menjadi menteri hakim, menggantikan posisi Xiaolong. Satu persatu pejabat di kerajaan juga mendapatkan hadiah. Namun anehnya, hanya Xiulah yang tidak mendapatkan apapun. Hal itu dilakukan oleh sang raja karena sang raja mulai sadar kalau Xiu sudah mengetahui kalau ia yang mengatur pembunuhan Yinxing. Sementara itu Xiu yang masih berada di kediamannya sudah mengetahui kalau ia tidak mendapatkan hadiah dari sang raja. Kemudian ketiga pasukan pribadinya di sana berinisiatif untuk mengumpulkan uang supaya mereka bisa membangun sebuah divisi baru di kerajaan. Hingga keesokan harinya ia bersama ketiga pasukannya pergi ke desa terpencil yang masih di dalam daerah kerajaan. Hal itu dilakukan karena Xiu ingin menjauhi ibu kota. Di waktu bersamaan, sang raja pun mengobrol dengan Dilin. Ia pun berencana memisahkan Dilin bersama Xiu agar kelak Xiu tidak melakukan pemberontakan. Ia pun meminta pendapatnya apabila Xiu dipindahkan ke kota perbatasan. Mendengar hal tersebut, Dilin tidak setuju dan meminta lebih baik Xiu tetap berada di ibu kota. Sesaat ia bertanya kenapa sang raja tidak memberikan hadiah jabatan kepada Xiu. Namun sang raja tidak menjawab dan memilih pergi dari sana. Setelah itu, Dilin memberitahukan tingkah laku sang raja yang saat ini mulai mencurigakan kepada Suin. Ia curiga sang raja seperti ingin menyingkirkan Xiu. Maka dari itu, Dilin meminta Suin untuk menyampaikan pesan darinya kalau Xiu harus berhati-hati. Suin kemudian bertemu dengan Xiu untuk menyampaikan pesan tersebut. Sementara itu Gulei yang merupakan jenderal pembunuh Yinxing saat ini berada di kota perbatasan untuk menghindari kecurigaan dari Xiu bahwa dirinya lah yang telah membunuh Yinxing. Singkatnya sang raja mendapatkan informasi dari Ming Hai kalau pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Jenderal Gulei berada di kota perbatasan. Melihat itu sang raja menjadi panik di saat Suin meminta izin agar ia pergi ke kota perbatasan dalam mengejar Jenderal Gulei untuk dibunuh. Di sini sang raja pun tidak bisa berbuat apapun selain memberikan izin kepadanya. Karena semua orang masih belum mengetahui kalau Jenderal Gulei adalah pasukan pribadi milik sang raja yang telah membunuh Yinxing. Dan mereka semua menganggap Jenderal Gulei adalah pasukan pemberontak milik Yang Ming. Sebelum pergi, Suin menemui Kadan dan memberikan hadiah kepadanya. Ia tidak tahu kapan akan kembali karena memiliki tugas pergi ke kota perbatasan untuk memburu para pemberontak yang masih hidup. Sementara itu Xiu mengumpulkan semua orang di desa tersebut untuk merekrut pasukan pribadi miliknya. Namun di desa itu berisikan anak-anak dan orang tua karena para pemuda di desa itu sudah pergi menjadi bandit agar bisa mendapatkan uang. Mendengarkan itu Xiu memiliki sebuah ide cara untuk menarik paksa para pemuda di desa itu yang saat ini telah menjadi bandit agar bisa dibentuk menjadi pasukan pribadi miliknya. Berita mengenai Xiu yang ingin merekrut pemuda untuk menjadi pasukan telah terdengar. Mereka semua mengira Xiu adalah jenderal dari ibu kota yang ingin memaksa mereka untuk berperang. Dan tentu saja mereka menolak hal tersebut karena mereka semua ini adalah pemuda pengecut yang takut mati. Tak lama kemudian, para pemuda itu pun melihat Xiu datang ke sana dan bersiap untuk menyerang. Namun tidak jadi setelah melihat ternyata Xiu membawa orang tua beserta anak-anak mereka. Inilah rencana yang dilakukan oleh Xiu untuk menjebak para pemuda ini agar keluar dari tempat persembunyiannya. Dan akhirnya mereka pun dibawa kembali ke desa secara paksa. Setelah kembali ke desa, Xiu pun merekrut para pemuda ini untuk menjadi pasukan pribadi miliknya dan ia akan menjanjikan hidup sejahtera. Dan tidak hanya itu, orang tua mereka juga akan diberikan santunan yang layak. Hingga akhirnya Xiu berhasil merekrut pasukannya sendiri. Singkatnya sang raja dihampiri oleh seorang prajurit wanita bernama Li Qing yang baru saja pulang dari luar kota. Ternyata Li Qing adalah anak angkatnya yang sengaja dikirim oleh sang raja selama ini keluar kota untuk menghindari peperangan saat melawan Yang Ming.
Setelah kerajaan Sichuan kembali tenang, barulah sang raja memanggilnya untuk pulang kembali. Saat ini ia berniat menjodohkan Li Qing dengan Suin karena mereka berdua sama-sama dianggap seperti anak sendiri yang sangatlah cocok. Sementara di kota perbatasan, Suin berhasil menghabisi sebagian pasukan pemberontak, namun ia gagal menangkap Jenderal Gulei yang telah kabur lebih dulu. Tak lama kemudian, Suin pun mendapatkan pesan dari sang raja yang memerintahkan ia untuk kembali ke ibu kota. Melihat surat itu, Suin tidak mau untuk kembali dan bersikeras mengejar Jenderal Gulei sampai dapat. Dari sini Suin pun mulai mencurigai kalau sang raja seperti menyembunyikan sebuah rahasia darinya. Xiu pun didatangi salah satu wanita pasukan dari kota perbatasan, yang dimana ia menyerahkan sebuah kotak peninggalan dari Yinxing, gurunya tersebut, dan meminta Xiu untuk menemukan pemilik dari kotak itu. Menurut cerita, kotak tersebut milik Raja Zuo, pendekar terkuat di dunia, bahkan namanya dianggap sebagai legenda. Setelah itu Xiu bertemu dengan Dilin, dan di sana Xiu menceritakan masalah kotak itu kepadanya. Dilin lalu mengatakan ia curiga terhadap gerak-gerik sang raja saat ini. Bagaimana tidak, di saat semua orang diberikan hadiah berupa jabatan, hanyalah Xiu yang tidak mendapatkannya. Ia pun bertanya masalah apa yang terjadi antara Xiu dengan sang raja. Namun di sini Xiu memilih untuk diam. Sementara itu Ming Hai mendapatkan informasi kalau sang raja menyuruh Suin untuk kembali, namun Suin menolak dan bersikeras untuk mengejar Jenderal Gulei, satu-satunya pasukan pemberontak yang masih hidup. Karena hal tersebut Ming Hai menjadi sangatlah marah karena Suin tidak menurut perintah dari sang raja. Ia yang saat ini menjadi menteri militer akan menghukum Suin apabila sudah pulang ke ibu kota. Sementara Ning Er sujud memohon kepada sang raja agar menikahkan ia dengan Xiu karena ia cinta mati kepadanya. Namun anehnya sang raja tiba-tiba menjadi sangatlah marah. Ia yang awalnya setuju akan hubungan Xiu bersama Ning Er, namun sekarang tidak setuju lagi. Dengan alasan Ning Er adalah penerus raja dan harus memikirkan masa depan kerajaan Sichuan, ia tidak pantas menikah dengan Xiu yang hanya seorang jenderal dan tidak memiliki jabatan. Setelah itu sang raja mengutus anak buahnya untuk mengirim Xiu pergi ke kota perbatasan meninggalkan ibu kota. Jelas apa yang dilakukannya saat ini akibat takut, karena Xiu satu-satunya orang yang mengetahui sang raja adalah otak di balik pembunuhan Yinxing. Sementara itu Xiu yang mengetahui sang raja akan mengirim ia ke kota perbatasan tentu saja menjadi sangatlah senang karena itu keinginannya sejak awal. Lalu ia pun menyuruh ketiga pasukannya di sana untuk bersiap dan mereka akan segera pergi. Ternyata alasan Xiu ingin kembali ke kota perbatasan tidak lain agar ia bisa lebih leluasa mencari keberadaan Jenderal Gulei untuk membalaskan dendam atas kematian gurunya tersebut. Setelah itu ia pun pergi menemui Ning Er dengan mengatakan jujur kalau ia akan pergi ke kota perbatasan, tidak tahu kapan kembali dan mungkin saja tidak akan pernah kembali. Maka dari itu Ning Er dipinta mencari seorang pria di luar sana karena ia merasa dirinya tidak pantas untuk Ning Er. Jelas perkataannya itu membuat Ning Er sangatlah kecewa dan membencinya sampai ia mengusir Xiu dari sana. Sementara itu Suin bersama pasukannya saat ini sudah 2 minggu melakukan pengejaran untuk menangkap Jenderal Gulei. Mereka harus bertahan hidup akibat sang raja sudah tidak mengirim pasokan bahan makanan. Karena sejak awal Suin dipinta untuk kembali namun ia menolak, maka dari itu sang raja tidak mengirim pasokan bahan makanan. Untung saja pasukannya sangatlah setia dan mendukung keputusan Suin meskipun mereka harus makan seadanya, mengandalkan tumbuhan atau sayuran di tengah hutan. Singkatnya beberapa hari kemudian, Kadan mendapati Ning Er menyamar menjadi pelayan yang ternyata ia ingin pergi ke kota perbatasan menyusul Xiu. Kadan jelas melarangnya melakukan hal tersebut karena kota perbatasan rawan dengan peperangan. Ditambah lagi para penduduknya dilanda kemiskinan dan kelaparan yang pastinya banyak penjahat di sana. Namun tetap saja Ning Er keras kepala dan ia sudah membulatkan tekadnya untuk menyusul Xiu agar bisa bersama dengan orang yang ia cintai. Singkatnya Xiu bersama pasukannya telah tiba di kota perbatasan. Sesaat ia mendapatkan laporan kalau para jenderal di kota perbatasan tidak mau berbagi bahan makanan kepada mereka. Dengan mendengar hal tersebut, ia pun menjadi sangatlah marah.
Xiu kemudian pergi menemui jenderal di sana untuk memarahinya karena sudah berani tidak membagi bahan makanan untuk ia bersama pasukannya. Jenderal di sana pun beralasan pasukan milik Xiu seperti para bandit yang tidak pantas menjadi pasukan di kota perbatasan. Perkataannya tersebut membuat Xiu menjadi sangatlah marah dan memerintahkan pasukannya untuk menghajar mereka semua. Ternyata apa yang dilakukan Xiu tidak hanya untuk kepentingan pribadinya. Ia pun memasak banyak makanan dan dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Karena diketahui warga di perbatasan dilanda kemiskinan dan sulit untuk makan akibat menjadi korban peperangan. Di malam harinya, Ning Er telah tiba di kota perbatasan dan menyewa kamar di penginapan. Ia pun memberikan banyak uang karena baru pertama kalinya keluar dari ibu kota. Pemilik penginapan tentu saja sangatlah senang dan memberikan kamar yang terbaik untuknya. Kembali ke ibu kota, terlihat sang raja datang ke kamar Ning Er karena sudah beberapa hari ia tidak melihatnya. Dan ia pun memaksa masuk ke dalam kamar untuk menemui Ning Er. Yang pada akhirnya terbongkar sudah rahasia Ning Er tidak berada di kamar. Dan pelayan itu pun mengaku kalau Ning Er pergi ke kuil selama beberapa hari ini. Meski begitu, pelayan setia milik Ning Er ini tetap berusaha menyembunyikan keberadaan Ning Er sebenarnya. Dan untung saja, sang raja pun percaya. Kemudian istri Dilin bertanya kepada mereka, dan di sana keadaan mengatakan jujur kalau Ning Er pergi ke kota perbatasan menyusul kepergian Xiu. Mendengarkan hal tersebut, ia pun sangatlah terkejut sampai pingsan di tempat. Setelah sadar, ia berada di rumah dan segera menceritakan masalah itu kepada suaminya. Mereka harus secepatnya memberitahukan masalah ini kepada Xiu, dan mendengarkan hal itu, Dilin akan segera mengirim surat kepada Xiu. Sementara itu, Xiu mendapatkan informasi kalau Jenderal Gulei pergi ke lembah Losia yang tak jauh dari kota perbatasan. Ia pun segera memerintahkan pasukannya untuk bersiap dan mereka akan pergi ke lembah Losia untuk menangkap Jenderal Gulei. Sedangkan Ning Er tersesat, tidak tahu berada di mana. Ia pun melihat desa terpencil dan singgah ke sana. Lalu seorang nenek sangatlah baik hati memberikan ia makanan dan minuman, meskipun ala kadarnya. Setelah mengetahui warga di desa itu adalah korban dari peperangan, ia pun merasa kasihan dan memberikan gelang miliknya kepada sang nenek untuk dijual, supaya mereka bisa membeli makanan yang lebih layak untuk bertahan hidup. Hingga sang nenek sangatlah senang dan memberitahukannya kepada warga desa tersebut. Di malam harinya, Ning Er yang telah bangun dan merasa heran kenapa bisa tidur sampai malam, yang kemudian sang nenek mengajaknya makan bersama. Pada awalnya ia tidak merasa curiga sedikit pun dan makan bersama. Namun setelah keluar, ia baru sadar kuda miliknya sudah dibunuh dan dijadikan bahan makanan. Ia pun sangatlah marah karena bagaimana tidak kuda tersebut adalah satu-satunya alat transportasi yang ia miliki, sekaligus binatang yang sangat ia sayangi. Setelah kabur dari sana, ia pun terjatuh dan tak sengaja bertemu dengan seseorang, dan akibat ketakutan ia pun menjadi pingsan. Sementara Xiu akhirnya mendapatkan berita kalau Ning Er pergi ke kota perbatasan seorang diri dan keberadaannya saat ini belum diketahui. Tentu saja hal itu membuatnya sangatlah terkejut dan segera pergi untuk mencari. Kemudian ia pun mendatangi penginapan terakhir Ning Er berada di sana, dan pemilik penginapan mengatakan kalau Ning Er pergi ke arah utara. Mendengarkan itu, ia sadar arah utara merupakan arah menuju lembah Losia, dan ia pun bergegas pergi ke sana. Sementara itu, Ning Er diculik oleh pemuda dari suku lembah Losia. Ia pun ketakutan karena berpikir akan dibunuh dan dimakan oleh mereka. Dengan cepat, ia pun melepaskan ikatan dan kabur sejauh mungkin. Untung saja Xiu berhasil menemukan keberadaannya dan Ning Er segera memeluknya karena ketakutan. Di sana Xiu bersama pemuda suku lembah Losia ternyata saling mengenal satu sama lain. Sementara itu di malam hari, pasukan milik Xiu berhasil tiba di lembah suku Losia. Mereka pun ketakutan karena tempat itu sangatlah mengerikan. Kemudian suku lembah Losia datang mengepungnya, dan untung saja Xiu datang tepat waktu karena ia mengenal orang-orang dari suku lembah Losia, dan mereka pun sangatlah senang bisa bertemu kembali.
Hingga singkatnya Siu bersama pemimpin suku mengobrol empat mata. Ternyata memang benar Jenderal Gulai sempat datang ke suku mereka untuk mengajak bekerja sama. Namun pemimpin suku menolak karena sudah tahu kalau Jenderal Gulai adalah pemberontak. Di sanalah Siu menjelaskan kalau Jenderal Gulai yang telah membunuh Yinsing, gurunya tersebut. Maka dari itu, ia pun datang mencarinya untuk membalaskan dendam. Setelah itu Siu meminta Ning Er untuk kembali dan ia akan mengantarkannya ke ibu kota. Namun hal itu ditolak oleh Ning Er karena ia ingin tetap bersamanya. Keesokan paginya Ning Er membawanya ke desa terpencil saat dirinya dijebak dan kudanya dibunuh. Siu pun berniat membunuh mereka semua karena sudah berani menyakiti Ning Er. Namun sesaat warga desa itu menceritakan hidup mereka yang semakin sengsara. Bahkan untuk makan saja tidak bisa akibat menjadi korban peperangan. Dan mendengarkan hal itu Ning Er pun justru merasa kasihan dan segera pergi dari sana. Sementara di ibu kota, sang raja sudah tahu Ning Er pergi ke kota perbatasan untuk menyusul Siu. Ia pun memerintahkan Dilin untuk segera pergi menjemputnya pulang. Di sana Dilin menyampaikan informasi kalau saat ini gubernur di kota perbatasan sudah melakukan penggelapan uang pajak sehingga rakyat di kota perbatasan semakin menderita. Kemudian dengan segera Minghai mengambil surat informasi tersebut dan tidak percaya akan berita itu. Bagaimana tidak, gubernur di kota perbatasan tersebut merupakan adiknya sendiri dan ia yakin kalau adiknya tidak mungkin melakukan kejahatan seperti itu. Kemudian sang raja meredakan perdebatan tersebut dengan mengatakan untuk bisa membuktikan semua informasi itu mereka hanya bisa menyerahkannya kepada Suin, karenanya Suinlah yang saat ini berada di kota perbatasan. Di kota perbatasan, terlihat Suin sedang minum bersama gubernur kota perbatasan bernama Mingzhou, adiknya Minghai. Di sana Mingzhou secara terang-terangan menyuap Suin agar menutup mulut masalah dirinya yang selama ini melakukan penggelapan uang pajak. Namun di sini Suin tidak mungkin menerima uang suap darinya. Yang ada Suin berniat menangkapnya dan akan dibawa kembali ke ibu kota untuk dihukum mati. Di sini Mingzhou pun menjadi marah dan mengaku kakaknya yaitu Minghai yang merupakan menteri militer di ibu kota yang pastinya akan melindunginya. Terlebih lagi Suin tidak memiliki bukti untuk menangkapnya. Namun tiba-tiba siapa sangka Suin memanggil pasukannya dan berhasil menangkap seorang saksi. Bahkan memiliki bukti selama ini Mingzhou memalsukan cap stempel kerajaan Sichuan supaya bisa melakukan penggelapan uang pajak. Kemudian Suin segera memerintahkan pasukan untuk menangkapnya dan akan dibawa kembali ke ibu kota. Sementara itu Siu bersama anak buahnya mulai berdiskusi cara bagaimana supaya Ning Er bisa mau kembali ke ibu kota karena segala cara sudah ia lakukan, namun tetap saja Ning Er menolak untuk kembali. Setelah itu ia pun menghampiri Ning Er yang sedang menyendiri dan secara perlahan ia meminta Ning Er untuk kembali ke ibu kota karena kota perbatasan sangatlah berbahaya. Namun tetap saja Ning Er tidak mau mendengarkan semua perkataan darinya. Sementara itu Minghai mendapatkan hasil laporan yang ternyata memang benar Mingzhou adiknya tersebut sudah melakukan penggelapan di kota perbatasan. Semua bukti sudah dikumpulkan oleh Suin. Bahkan sebentar lagi Mingzhou adiknya itu akan tiba di ibu kota untuk menerima hukuman. Di sini Minghai menjadi sangatlah terkejut setelah mengetahui kebenarannya dan ia pun menyuruh anak buahnya di sana untuk menjemput adiknya apabila telah tiba di ibu kota karena ia ingin bertemu. Singkatnya pasukan kota perbatasan yang membawa Mingzhou telah tiba di ibu kota. Anak buah Minghai meminta supaya Mingzhou diserahkan kepadanya karena Minghai menteri militer ingin bertemu dengan adiknya tersebut dan pasukan di sana pun terpaksa menyerahkan Mingzhou kepadanya. Namun setelah bertemu, Minghai sangatlah marah dan tidak menyangka kalau adiknya ini akan melakukan kejahatan seperti itu. Karena sebagaimana yang mereka tahu kalau hukuman untuk pejabat yang melakukan penggelapan adalah hukuman mati. Di sana Mingzhou terus memohon meminta perlindungan karena hanya dirinya lah satu-satunya keluarga Minghai yang tersisa. Mendengar hal tersebut hati Minghai mulai tergugah dan ia pun akan berusaha supaya adiknya ini tidak dihukum mati.
Kemudian Ming Hai pun menemui sang raja dan meminta belas kasihan untuk mencabut hukuman mati kepada adiknya. Namun sang raja juga tidak bisa berbuat apapun karena keputusan berada di tangan Dilin yang merupakan menteri hukum. Sehingga ia pun menyuruh Ming Hai untuk mendiskusikan masalah tersebut kepada Dilin supaya tidak menghukum mati adiknya itu. Singkatnya, hari eksekusi pun telah tiba. Terlihat Ming Shou beserta beberapa bawahannya akan dihukum mati. Dan di saat Ming Shou hendak dieksekusi mati, seketika ia berteriak, memohon ampunan dan bersedia melakukan apapun asalkan tidak dibunuh. Namun tiba-tiba Dilin pun mengambil golok tersebut dan segera mengeksekusinya tanpa belas kasihan. Hal itu membuat Ming Hai sangatlah terkejut. Lalu ia pun hanya bisa mengatakan kalau seluruh keluarganya telah dihabisi oleh Dilin dan suatu saat nanti karma akan menimpanya. Tanpa peduli apa yang dikatakannya, Dilin segera memerintahkan pasukannya untuk mengeksekusi seluruh para tahanan tersebut. Di saat kembali ke rumah, Dilin menemui istrinya yang saat ini sedang mengandung. Namun tiba-tiba ia tidak berani menyentuh calon anaknya tersebut dan seperti menghindar. Karena saat ini ia mulai dihantui rasa bersalah dan semua perkataannya dari Ming Hai mengenai karma tersebut selalu teringat di kepalanya. Sementara itu Suin kembali mendapatkan pesan dari sang raja yang menyuruhnya untuk kembali ke ibu kota. Awalnya ia menolak untuk kembali sebelum berhasil menangkap Jenderal Gulai. Namun sesaat ia juga mendapatkan satu buah pesan yang bertuliskan kalau Ning Er saat ini berada di kota perbatasan karena menyusul Xiu. Sehingga Suin diperintahkan untuk menjemputnya dan membawa Ning Er kembali ke ibu kota. Kemudian utusan dari Suin datang menemui Ning Er di kota perbatasan dan hendak menjemputnya untuk dibawa pulang atas perintah dari sang raja. Di sana Ning Er tidak bisa berbuat apapun, namun ia meminta waktu 1 hari dan setelah itu ia bersedia kembali ke ibu kota. Singkatnya mereka berdua pun mengobrol 4 mata sebelum berpisah. Yang intinya Ning Er akan tetap menunggunya sampai kapanpun. Ia akan tetap setia menunggunya pulang ke ibu kota. Setelah mengatakan seperti itu, Ning Er lalu pergi dari sana dengan perasaan bersedih. Namun kesedihannya itu ia tutup dengan senyuman. Singkatnya sebelum Ning Er berangkat, Xiu menyiapkan kuda beserta beberapa bekal untuknya. Saat ini Ning Er menyamar menjadi pasukan untuk menutupi identitasnya sebagai seorang putri selama di perjalanan. Di malam hari saat berkumpul dengan pemimpin suku, sesaat Xiu mendapatkan informasi keberadaan Jenderal Gulai saat ini sudah ditemukan. Ia pun meminta pasukannya untuk berhenti minum dan segera bersiap karena keberadaan Jenderal Gulai sudah berhasil ditemukan dan mereka harus segera bertindak. Sementara Jenderal Gulai bersama sisa pasukannya masih terus melakukan perjalanan yang ternyata mereka menuju ke kerajaan suku utara untuk mendapatkan perlindungan dan berniat mengkhianati kerajaan Sichuan. Tak lama kemudian, Xiu bersama pasukannya pun datang menyerang mereka semua. Terlihat Xiu bertarung melawan Jenderal Gulai untuk membalaskan dendamnya. Di saat ia hampir saja berhasil membunuhnya, tiba-tiba seekor burung elang milik kerajaan suku utara datang mengganggu, sehingga Jenderal Gulai terjatuh dari jurang tersebut. Yang ternyata ia masih selamat meskipun dalam kondisi terluka parah. Di sana ia bertemu dengan pria bertopeng dari kerajaan suku utara. Namun setelah itu ia pingsan di tempat. Kemudian Xiu bersama pasukannya mencari keberadaannya dan turun ke jurang tersebut. Namun keberadaan Jenderal Gulai gagal ditemukan dan telah menghilang. Di sini Xiu pun menyadari kalau kerajaan suku utara yang telah menyelamatkannya. Karena bagaimanapun juga Jenderal Gulai menyimpan informasi dari kerajaan Sichuan. Kemudian keesokan harinya, Jenderal Gulai telah terbangun bersama anak buahnya di sana dalam posisi terikat. Tetua dari kerajaan suku utara mendatangi mereka dan melakukan sebuah ritual. Setelah ritual itu selesai dilakukan, tetua di sana pun mengatakan kalau Jenderal Gulai bersama anak buahnya sudah disucikan kembali dan resmi bergabung dengan kerajaan suku utara.
Sementara itu sang raja memanggil seluruh bangsawan yang ada di kerajaan untuk membahas masa depan kota perbatasan nantinya. Di sana tidak ada satupun dari para bangsawan itu yang mau pindah ke kota perbatasan untuk menjadi gubernur karena mereka ketakutan. Bahkan tidak sedikit dari mereka setuju apabila sang raja melepaskan kota perbatasan dan diserahkan kepada kerajaan suku utara supaya peperangan ini bisa dihentikan. Tak lama kemudian, Dilin pun datang ke sana. Jelas ia menjadi sangatlah marah atas perkataan mereka semua karena seluruh pasukan berkorban nyawa untuk berperang mempertahankan kota perbatasan. Lalu sang raja meredakan perdebatan tersebut dan meminta Dilin untuk pergi dari sana. Namun sebelum pergi, Dilin membunuh salah satu bangsawan sebagai bentuk peringatan kepada bangsawan lainnya agar tidak berbicara sembarangan. Mereka pun sangatlah terkejut melihat itu, dan bahkan sang raja sekalipun tidak bisa berbuat apapun. Sementara itu Ning-er akhirnya telah kembali ke rumah diantar dengan selamat oleh Suin. Li King, anak angkat sang raja di sana, menyuruh Ning-er untuk masuk karena pamannya itu sedang memanggil. Di sini Ning-er meminta maaf atas tindakannya dan sang raja pun tidak marah atas apa yang telah diperbuatnya. Di sini Ning-er menceritakan banyak hal tentang pengalamannya pergi ke kota perbatasan. Banyak korban jiwa dan warga yang menjadi korban akibat peperangan tersebut. Ia pun memutuskan untuk menjadi penerus sang raja agar kelak di saat ia menjadi pemimpin kerajaan Sichuan, ia bisa mensejahterakan kota perbatasan. Dan mendengar hal tersebut sang raja pun begitu sangatlah senang. Sementara di kota perbatasan bagian barat diserang oleh Jenderal Ludi dan seluruh pasukan di sana langsung dihabisi tanpa tersisa. Ludi bisa menyerang secara diam-diam seperti ini akibat bantuan informasi dari Jenderal Gulei. Kemudian berita itu pun terdengar ke telinga sang raja. Maka dari itu sang raja memanggil Suin dan memerintahkannya kembali pergi ke kota perbatasan untuk memperkuat pertahanan. Suin tentu saja bersedia menjalankan perintah. Namun sebelum itu, ia ingin membahas perjodohan dari sang raja. Ia berterus terang sudah mencintai keadaan putri kerajaan suku utara. Jelas hal itu membuat sang raja sangatlah terkejut dan tidak setuju. Bagaimanapun juga dua kerajaan saat ini sedang berperang. Bagaimana mungkin Suin menikahi wanita dari kerajaan musuh? Di sana Suin berjanji akan memenangkan perang dan mengalahkan kerajaan suku utara. Setelah itu ia akan kembali ke ibu kota dan mengundurkan diri dari jabatannya. Ia ingin menjadi warga biasa supaya bisa menikahi Kadan dan hidup sederhana. Sesaat sang raja memberikan sepasang gelang untuk Suin bersama Kadan. Anggap saja itu merupakan hadiah darinya. Dengan segera Suin pergi menemui Kadan dan menceritakan apa yang sudah terjadi. Sang raja setuju akan hubungan mereka berdua asalkan ia memenangkan peperangan kali ini. Jelas Kadan menolak hal tersebut karena ia lebih memilih tidak bersamanya daripada Suin pergi berperang yang kemungkinan ia akan mati. Namun Suin terus memeluknya sambil mencoba menjelaskan kalau ia akan kembali dengan selamat. Singkatnya, Suin telah tiba di Teluk Bulan, kota perbatasan bagian barat. Di sana ia tidak menemukan pasukan yang berjaga. Lalu ia mendapatkan informasi salah satu pasukan yang dibantai oleh kerajaan suku utara masih ada yang selamat. Dan dengan segera ia pun pergi menemuinya. Terlihat pasukan tersebut seperti trauma berat dan menjadi gila. Dan melihatnya seperti itu, Suin memerintahkan pasukan untuk segera berangkat ke kota perbatasan secepat mungkin. Sementara di ibu kota, sang raja memanggil Dilin dan memberikan perintah untuk segera berangkat ke kota perbatasan dalam membantu Suin berperang melawan kerajaan suku utara. Awalnya Dilin sempat menolak karena istrinya saat ini sedang mengandung. Namun sang raja berjanji akan memerintahkan banyak pasukan dan pelayan untuk menjaga istrinya tersebut. Mendengar hal itu, Dilin menerima perintah dari sang raja dan akan segera berangkat. Sebelum pergi, Dilin berpamitan kepada istrinya dan berjanji akan kembali secepat mungkin agar ia bisa melihatnya melahirkan anak mereka. Dan sang istri memintanya untuk tenang saja karena ia akan menjaga diri baik-baik.
Sementara di kerajaan suku utara, Jenderal Ludi membawa jasad dari pasukan kota perbatasan yang telah ia habisi dan menunjukkannya kepada sang raja kerajaan suku utara. Setelah itu sang raja menyuruh Jenderal Gulai memakan daging dari jasad tersebut untuk menunjukkan kesetiaannya terhadap kerajaan suku utara. Karena bagaimanapun juga ia seorang pengkhianat dari kerajaan Sichuan, bisa saja Jenderal Gulai kedepannya akan mengkhianati kerajaan suku utara. Demi menunjukkan kesetiaannya, Jenderal Gulai lalu mengambil pisau dan hendak memakan jasad manusia di sana. Namun tiba-tiba sang raja menghentikan yang ternyata ia hanya mengujinya saja. Saat ini ia yakin Jenderal Gulai berada di pihaknya. Bahkan diberikan jabatan sebagai seorang komandan untuk mengatur strategi perang nantinya. 有3个人特别要注意。 Singkatnya, Suin bertemu dengan Xiu di kota perbatasan dan mereka pun membahas pergerakan kerajaan suku utara saat ini. Xiu lalu menunjukkan sebuah peta dan ia yakin kalau Jenderal Gulai akan membawa pasukan kerajaan suku utara untuk menyerang kota perbatasan bagian utara. Dan sebelum itu terjadi, mereka harus segera bertindak. 只取他一筹。不用了。 Sedangkan Dilin sedang berada di benteng kota perbatasan yang sedang diperbaiki. 亲自去请他们。 Di sisi lain, seluruh jenderal dan kedua anak sang raja kerajaan suku utara sedang dikumpulkan. Sang raja mengutus anak keduanya yang bernama Lusa untuk mengatur strategi perang dan mengerahkan seluruh pasukannya. Lusa tentu saja bersedia menjalankan perintah tersebut dan ia pun meminta izin untuk menggunakan Jenderal Gulai agar berada di sisinya. Karena bagaimanapun juga Jenderal Gulai berasal dari kerajaan Sichuan, setidaknya bisa memberikan sedikit informasi mengenai taktik perang yang biasa digunakan kerajaan Sichuan. 陛下， Di sisi lain, sang raja kerajaan Sichuan sedang memperkenalkan seorang pemuda bangsawan bernama Tuan Ma kepada Ning Er. Ia ingin mereka berdua mengenal lebih dekat satu sama lain karena Tuan Ma adalah pemuda terpelajar yang sangat terkenal. Ning Er hanya tersenyum kepada sang raja, padahal di dalam hatinya ia sudah tahu maksud dari pamannya tersebut. 可从林家购入部分军需物资和粮。 Setelah keluar, Ning Er meminta Tuan Ma untuk tidak berpikiran macam-macam karena di hatinya hanya ada Xiu. Mendengarkan hal tersebut, Tuan Ma lalu tersenyum karena ia sudah tahu mereka berdua yang sejak kecil sudah bersama-sama. Ia pun mendoakan semoga Xiu bisa kembali dengan selamat dari medan peperangan. 虽时常会耍些小错，家中世代经商，走过的地。 Sementara di kota perbatasan, Xiu mendapatkan informasi Suin sudah bergerak menyerang kota Pali milik kerajaan suku utara. Ia pun berniat mengajak anak buahnya untuk segera menyusul pergi ke sana tanpa harus mengajak pasukannya. Karena mereka tahu pasukan yang baru saja ia rekrut saat ini tidak ahli dalam berperang. Namun siapa sangka pasukannya datang ke sana karena mereka tidak setuju apabila Xiu pergi berperang tanpa mengajak mereka. Oleh karena itu, diputuskanlah esok hari mereka akan berangkat. Singkatnya, Suin bersama pasukannya berhasil menyelinap masuk ke dalam kota Pali, salah satu kota milik kerajaan suku utara. Kebetulan pasukan yang berjaga sedang tidur di sana, sehingga Suin dengan mudah melumpuhkan mereka semua. Dan setelah itu membuka pintu gerbang supaya pasukannya bisa masuk ke dalam. 并拿下北族战俘万余人。 Terlihat jenderal terkuat milik kerajaan suku utara bernama Jenderal Yu mendapatkan informasi kota Pali sudah dikuasai oleh Suin. Mendengar hal itu tentu saja ia sangatlah terkejut, namun ia tidak mau bertindak gegabah. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu memutuskan sumber mata air ke kota Pali. Cepat atau lambat bersama pasukannya akan kekurangan pasukan mata air. Di saat Suin bersama pasukannya sedang melemah, barulah mereka akan menyerang dan merebut kembali kota Pali. 怕矣，却也只能困守其中。 Dari sinilah kita mengetahui kota Pali ternyata sebelumnya milik kerajaan Sichuan yang dirampas oleh kerajaan suku utara di saat dulu. Inilah alasan Suin mengambil kembali kota tersebut dan ia pun memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan pokok bahan makanan beserta memastikan sumber mata air agar tetap tersedia supaya pasukan mereka bisa tetap makan dan minum. 传令，全军进入。 Keesokan harinya, Suin mendapatkan laporan sumber mata air di kota Pali sudah diputus, sehingga stok air saat ini tidak banyak. Mendengarkan hal itu, Suin sadar ini pasti perbuatan dari Jenderal Yu milik kerajaan suku utara. Satu-satunya yang dapat dilakukan saat ini adalah membunuh Jenderal Yu dan mendapatkan kembali stok sumber mata air. Karena bukan hanya mereka yang membutuhkan, namun seluruh warga di kota Pali juga membutuhkannya. 坚守帕邑，
Sementara itu Xiu telah tiba di depan kerajaan suku Tara. Ia pun mendapatkan informasi sumber mata air di kota Pali sudah diputus oleh Jenderal Liu. Mendengarkan itu ia pun berniat memasuki kerajaan suku Tara seorang diri dan meminta pasukannya tetap menunggu di sana. Kemudian di malam hari, Jenderal Liu didatangi oleh pasukannya dengan mengatakan kalau gerbang kerajaan suku utara tiba-tiba diserang oleh seorang misterius. Bahkan seluruh pasukan yang berjaga dihabisi tanpa tersisa. Tentu saja hal itu membuatnya sangatlah penasaran siapa pemuda tersebut. Tak lama kemudian datang salah satu pasukan memberikan laporan dan mengaku ia adalah Jenderal Gulei untuk memberikan surat dari sang raja kerajaan suku utara. Jenderal Liu mulai curiga karena tidak ada satupun pasukan yang menggunakan topeng sepertinya. Ternyata itu adalah Xiu yang sedang menyamar. Karena sudah ketahuan ia pun menyerangnya. Disinilah Xiu kembali menggunakan kekuatannya sehingga sebelah tangan Jenderal Liu langsung terputus. Setelah itu Suin mendapatkan laporan terdapat pasukan yang menyerang gerbang kerajaan suku utara dan memotong sebelah tangan Jenderal Liu, dan saat ini pasukan tersebut berada di depan kota Pali. Karena penasaran ia pun menggunakan teropong untuk melihat, dan di sana terdapat spanduk yang bertuliskan adik ketiga yang tampan dan pemberani, sehingga Suin pun sadar itu adalah Xiu bersama pasukannya. Dengan segera ia pun pergi untuk menjemputnya dan membawanya masuk ke dalam kota. 哥，我这个乞丐可不是这个。走。 Singkatnya, Jenderal Liu mendapatkan perawatan khusus. Akibat peristiwa itu, ia pun sangat dendam dan penasaran siapa pemuda yang menyerangnya barusan, sehingga ia pun bersumpah akan membalaskan dendamnya tersebut. Tak lama kemudian Lusa sama Jenderal Ludi datang menjenguk. Mereka merasa heran bagaimana bisa ada penyusup yang mampu memotong sebelah tangannya itu, karena semua orang tahu Jenderal Liu adalah jenderal terkuat. Lalu Lusa mengatakan kalau ia berjanji akan membalaskan dendamnya dan membunuh penyusup yang telah memotong sebelah tangannya itu. Ternyata sadari tadi Lusa hanya bersandiwara. Ia bersama Ludi langsung tertawa karena sejak awal Lusa memang tidak menyukai Jenderal Liu. Melihatnya saat ini menjadi orang cacat membuat Lusa begitu sangatlah senang. Sementara itu pemuda bangsawan sedang dipaksa bekerja untuk memperbaiki tembok pertahanan kota perbatasan. Mereka pun mengeluh karena mereka direndahkan apabila bekerja seperti itu. Salah satu pemuda bangsawan berniat untuk pergi dari sana, namun tiba-tiba Dilin datang ke sana dan menendangnya hingga terpental. Tidak berhenti sampai di situ, pemuda tersebut pun langsung dieksekusi mati. Terlihat semua pemuda bangsawan langsung ketakutan dan tidak ada yang berani melawan. Di sana Dilin mengatakan dia tidak mau tahu. Dalam waktu seminggu tembok pertahanan tersebut harus sudah selesai. Apabila ada yang berani melanggar perintahnya, maka akan ia bunuh. Sementara itu Lusa memerintahkan Jenderal Gulei untuk memimpin pasukan dan menyerang kota Pali. Di sana terlihat jelas Lusa adalah orang pengejut yang sengaja menyuruhnya untuk berperang. Dan hal itu tentu saja disadari oleh Jenderal Gulei. Namun ia sendiri tidak bisa berbuat apapun selain mengikuti perintahnya. Kemudian ia pun kembali ke markas untuk menceritakan masalah itu kepada anak buahnya di sana. Padahal sejak awal mereka berdua datang ke kerajaan suku utara untuk mencari perlindungan. Namun nyatanya tetap sama saja. Dan hal tersebut membuat Jenderal Gulei sangatlah kesal. Keesokan harinya Jenderal Gulei membawa ribuan pasukan menuju ke kota Pali. Tidak hanya itu, ia juga dengan sengaja memanfaatkan warga tidak berdosa untuk berada di garis depan sambil dipaksa mendorong kereta senjata yang sangatlah besar. Setelah itu Jenderal Gulei memerintahkan pasukannya membawa warga ke garis depan dan siap melakukan penyerangan. Terlihat Xiu bersama Suin yang melihat itu tentu saja menyadari rencana busuk dari Jenderal Gulei yang sengaja meletakkan warga tidak berdosa ke garis depan agar mereka tidak bisa menyerang. Maka dari itu, penyerangan kali ini akan diambil alih oleh Xiu. Tanpa perintah darinya, seluruh pasukan dilarang melepaskan anak panah karena mereka harus menyelamatkan warga yang tidak bersalah terlebih dahulu supaya tidak menjadi korban. Kemudian ia pun pergi menyusun sebuah rencana. Ternyata ia menyiapkan sebuah senjata khusus. Lalu setelah itu seluruh bahan tersebut dimasukkan ke dalam bola meriam.
Kemudian bola meriam yang berisikan tepung lalu dilempar sehingga pasukan musuh berhasil dilumpuhkan dan tidak bisa melihat dengan jelas. Inilah rencana yang dibuat oleh Xiu. 怎么回事？ Setelah berhasil melumpuhkan sebagian pasukan musuh, mereka akan menyelamatkan warga yang tidak bersalah di garis depan dan dibawa masuk ke dalam kota Pali melewati pintu samping. Kemudian Suin bersama pasukan diutus untuk menjemput warga tersebut. Melihat itu semua, Jenderal Gulai menjadi sangatlah marah. Ia pun memerintahkan pasukan untuk segera mengejar dan menangkap kembali warga yang sudah kabur. Namun pasukan yang ia utus dijebak dan tidak bisa keluar dari kota Pali. Kemudian Xiu memerintahkan Suin untuk turun berperang, namun ia hanya memiliki waktu 1 jam saja. Mengingat mereka masih kalah jumlah apabila memaksa untuk tetap berperang. Singkatnya, setelah 1 jam kemudian, Xiu pun tidak melihat Suin dan ia pun merasa khawatir. Dengan segera ia pun turun ke medan perang seorang diri untuk menjemputnya kembali. Anak buahnya di sana sangatlah terkejut. Ternyata Xiu hebat dalam bela diri. Setelah Xiu berhasil membawa Suin bersama pasukan untuk kembali, bola meriam langsung dilempar untuk menghambat pasukan musuh agar tidak mengejar. Karena hal itu, Jenderal Gulai memerintahkan pasukannya untuk mundur karena ia sadar mustahil bisa menang. Singkatnya, peperangan pun akhirnya dimenangkan oleh mereka. Semua orang menjadi sangatlah senang berkat strategi yang sangat cerdas dari Xiu, sehingga mereka bisa menang tanpa harus berkorban nyawa. Lalu berita kekalahan kerajaan Suku Utara terdengar ke telinga Jenderal Liu, dan anak pertama dari raja kerajaan Suku Utara di sana bernama Bai Ming sangat kesal kepada adiknya yaitu Lusa karena mengirim Jenderal Gulai untuk memimpin perang. Jenderal Liu pun menjawab ia curiga Suin memiliki seseorang yang sangat cerdik di belakangnya. Karena bagaimanapun juga kerajaan Sichuan tidak pernah menggunakan strategi perang seperti itu, dan ini baru pertama kalinya. Maka dari itu saat ini giliran mereka berdua yang harus turun berperang dan tidak boleh sampai kalah. Jenderal Liu meskipun sebelah tangannya sudah terputus, namun ia akan tetap turun berperang sambil mencari pemuda yang sudah membuatnya seperti ini untuk membalaskan dendamnya. Sementara itu mereka berdua sedang mengobrol sambil Suin menunjukkan gelang pemberian dari sang raja sebagai tanda sang raja menyetujui hubungan ia bersama Kadan. Namun syaratnya ia harus bisa memenangkan perang saat ini. Xiu pun bertanya apabila sang raja tetap ingkar janji dan tidak menyetujui hubungan mereka berdua, apa yang akan Suin lakukan? Lalu Suin pun menjawab terpaksa ia akan melakukan pemberontakan, dan Xiu lalu tersenyum dengan mengatakan apapun yang akan dilakukan oleh Suin, ia akan tetap mendukungnya. Di tempat lain, terlihat Jenderal Liu yang didatangi seekor burung yang merupakan penasihat militer kerajaan utara yang memiliki kemampuan khusus sama seperti Xiu. Kedatangannya ke sini untuk memberitahukan siapa yang telah memotong tangan Jenderal Liu tersebut, yang merupakan salah satu dari jenderal di kerajaan Sichuan. Oleh karena itu, ia meminta Jenderal Liu untuk berhati-hati karena orang tersebut memiliki kemampuan seperti dirinya yang tidak seperti manusia biasa. Sedangkan saat ini Xiu merasa kebingungan akan pasukan musuh yang berada di depan kota Pali dan tidak bergerak sama sekali selama beberapa hari terakhir ini. Lalu datanglah salah satu prajurit yang melaporkan kalau persediaan makanan mereka akan segera habis. Dengan mendengar hal itu, Xiu baru menyadari jika pasukan musuh sedang menunggu mereka tidak memiliki tenaga dikarenakan mereka yang kekurangan persediaan makanan, sehingga Suin pun akan mengirim surat kepada Dilin untuk meminta bantuan. 我们困死在这城中，因为他知道身残志坚。
Sehingga pesan tersebut pun telah sampai kepada Dilin, yang dimana kondisi Xiu dan Swin saat ini dalam posisi terdesak karena persediaan makanan mereka sebentar lagi akan habis, sedangkan pasukan musuh berada di depan yang sedang menunggu mereka kehabisan makanan dan tidak memiliki tenaga agar mereka mudah dikalahkan oleh kerajaan suku utara tersebut. Mendengar hal itu membuat Dilin menjadi kesal terhadap kedua saudaranya itu dengan menganggap mereka berdua manusia yang sangatlah bodoh, sehingga ia pun akan menyusul ke sana untuk membantu mereka. Yang seketika itu salah satu jenderal di sana merasa bingung dan bertanya kenapa Dilin ingin pergi menyelamatkan kedua saudaranya tersebut. Padahal sebelumnya Dilin menganggap kedua saudaranya itu manusia yang bodoh. Dengan tersenyum Dilin pun mengatakan kalau ia juga merupakan orang bodoh yang ketiga seperti kedua saudaranya itu. 没错。 Dan film pun tamat untuk season yang pertama. Dan untuk season yang kedua belum tahu kapan rilisnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari Ningali Film. Saya Otong undur diri dan salam Sundaners.